Oke. Pertemuan pertama kita belajar SPL. Kenapa sih kita harus belajar SPL dulu, bukan dari bab satu? Karena SPL ini kita pasti akan apa namanya, setiap bab itu pasti nggak terlepas yang namanya dengan SPL. Karena di matematika itu nggak terlepas dengan yang namanya variabel, begitu ya. Jadi kalau misalkan variabel, ya pasti tidak terlepas dengan yang namanya persamaan atau kita harus melakukan eliminasi atau substitusi, begitu ya. Jadi ini sebagai basic adalah kita harus menguasai SPL. Paham ya? Oke, yang pertama adalah SPL. Jadi kita itu dulu nih. Hmm. Pakai aplikasi yang lain untuk materinya. Ini yang bergabung ada banyak ya, ada 60. Hmm. Oke, kita perhatikan SPL ya. Jadi yang pertama adalah sebelum ke SPL itu ada yang namanya persamaan linear. Nah, di sini kita harus paham ya, linear itu adalah variabelnya berpangkat satu. Jumlahnya variabel terserah, yang penting variabelnya pangkat satu. Terus kalau persamaan itu ciri-cirinya adalah sama dengan, ya. Jadi yang namanya persamaan itu sama dengan. Contohnya misalkan 3x plus 4y gitu ya, sama dengan 7 begitu. Nah, ini yang disebut dengan persamaan linear. Nah, ini variabelnya pangkat satu ya. Nah, ini berarti persamaan linear dua variabel begitu. Nah, kalau misalkan ini, misalkan 3x sama dengan 6, nah ini namanya persamaan linear satu variabel. Kalau misalkan 3x min 2y plus z sama dengan 10, misalkan, nah ini namanya persamaan linear tiga variabel, ya. Nah, ini juga harus harus tahu dulu jenis-jenisnya. Nah, persamaan kenapa? Karena ini sama dengan, gitu ya. Kenapa disebut linear? Nah, ini variabelnya gitu ya, berpangkat satu semua gitu ya. Jadi terserah variabelnya ada sebanyak berapa gitu, mau ada satu atau ada dua atau ada tiga gitu. Tetap namanya adalah persamaan linear atau ada empat misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan persamaan linearnya lebih daripada satu, misalkan 3x plus 2y sama dengan 5, terus 4x min y sama dengan 3, misalkan begini ya. Kalau misalkan lebih daripada satu, maka ini yang disebut dengan sistem persamaan linear. Jadi ada sistemnya ya, sistem persamaan linear gitu. Nah, di sistem persamaan linear, yang biasa kita lakukan adalah kalau ada soal kayak begini diapain Udah jadi biasanya? berapa? Biasanya diapain? Kalau misalkan ada soal kayak gini. Ayo, boleh jawab? Boleh lewat chat jawabnya ya boleh ya. Diapain biasanya? Di apa? Ya, dieliminasi betul ya. Atau di situ ada yang bilang 4x itu yang dikali 2 katanya. Boleh ya. Nah, jadi dieliminasi. Nah, dieliminasi ini tujuannya apa? Eliminasi gitu ya. Tujuannya adalah mencari variabel ini gitu ya. Variabel yang memenuhi. Nah, hasil dari eliminasi kita akan peroleh yang namanya variabel gitu ya. Variabel dari persamaannya begitu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah gitu ya, bukan SPL-nya ya, bukan. Nanti kita SPL-nya ya, bukan eliminasinya ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah guru kita waktu adik-adik kelas 10 atau yang kelas 10 sekarang itu belajar SPL gitu ya. Nah, kita perhatikan kalau variabelnya ada dua, pasti guru kita ngasihnya itu dua persamaan. Kan begitu ya. Kenapa gitu ngasihnya dua persamaan dan itu nggak pernah dijelasin oleh guru kita. Kenapa sih Bu harus dua persamaan gitu ya? Kenapa Pak harus dua persamaan gitu tuh ya? Kenapa nggak tiga persamaan misalkan gitu ya? 5x gitu ya, min 2y sama dengan 3 misalkan gitu ya. Kenapa nggak bikin tiga persamaan atau bikin 10 persamaan gitu. Jadi kalau variabelnya ada dua gitu ya, pasti dikasihnya dua persamaan.
Kalau variabelnya ada 3, misalkan X plus Y plus Z sama dengan 3 gitu ya. Terus 4X min Y itu sama dengan misalkan 3. Terus 2X plus Z sama dengan 3 misalkan begitu. Nah, kalau misalkan ada 3 variabel, pasti guru kita ngasihnya 3 persamaan gitu ya. Nggak pernah tuh ngasihnya misalkan 2 persamaan atau ngasihnya 1 persamaan. Paham ya sini ya? Dan nggak dikasih tahu juga alasannya kenapa gitu kan. Nah, sebenarnya ini adalah basic kita gitu ya. Kita harus tahu alasannya kenapa sih kalau 2 persamaan pasti gitu kan. Pasti yang dikasih adalah 2 persamaan kalau ada 2 variabel. Kalau ada 3 variabel pasti yang dikasih adalah 3 persamaan. Kan begitu kan? Nah, apa sih? Nah, jadi itu adalah basicnya gitu ya. Jadi dasarnya adalah, jadi kalau misalkan ada 2 variabel, saya bisa menentukan nilai apa? Menentukan nilai X dan Y-nya adalah gitu ya, dengan cara eliminasi ini gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kita ini cukup gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 2 variabel, pasti dikasih 2 persamaan itu artinya cukup untuk mengeliminasi ini. Dan ketika mengeliminasi maka akan dapat yang namanya variabel begitu. Paham ya? Jadi artinya kalau ada 2 persamaan itu kita pasti bisa mengeliminasi gitu. Jadi eliminasi itu harus memenuhi syarat ini. Jadi jumlah dari variabel dengan jumlah dari persamaannya. Nah, kalau misalkan begini, eh, 4X plus 7Y sama dengan 5 misalkan. Coba kalau pertanyaannya bisa nggak nyari X-nya? Gitu. Kalau kayak gini doang, bisa nggak kita nyari X-nya? Bisa nggak kita mengeliminasi gitu ya pertanyaannya? Bisa nggak nih? Kalau misalkan soalnya kayak gini. Ya, bisa nggak kita eliminasi? Atau kita substitusi misalkan. Bisa nggak kalau persamaannya cuma ini doang? Nah, jadi jawabannya kan cuma bisa atau enggak kan? Bagaimana? Nah, enggak gitu ya. Nah, itulah alasannya gitu ya. Jadi saya enggak akan bisa nyari variabelnya. Kenapa? Syarat dari eliminasi itu adalah ya tadi jumlah variabel gitu ya. Jadi jumlah persamaan itu harus sebanyak dengan jumlah variabelnya begitu. Maka kita bisa melakukan eliminasi. Oke, dari sini udah paham? Jadi kalau variabelnya ada 4 misalkan, maka kita butuh berapa persamaan sehingga saya bisa nyari variabelnya. Kalau ada 4 persama apa? Kalau ada 4 variabel, kita butuh berapa persamaan? Sehingga kita bisa mengeliminasi atau kita mencari variabelnya. Nah, ya betul. Jadi di sini Tifa jawab 4 persamaan, ya. Nah, jadi harus ada 4 persamaan. Udah paham sini? Udah paham? Belum? Di sini dulu syarat dasarnya. Sehingga nanti kalau adik-adik misalkan ketika belajar di bab berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada variabelnya, hitung dulu persamaannya. Apa hitung dulu variabelnya. Ada berapa? Kalau ada 2 berarti saya harus ada 2 persamaan gitu ya. Sehingga saya bisa ngedapetin nilai X atau Y-nya gitu ya. Atau nilai variabelnya. Dari sini udah paham? Hubungan antara jumlah variabel dengan jumlah persamaan. Udah paham belum? Kalau ada udah paham, oke, di sini Ranti jawab paham. Kalau misalkan udah paham, berarti adik-adik udah bisa jawab soal UTBK. Segampang itu. Ya, dalam waktu 1 detik adik-adik bisa jawab soal UTBK. Kalau udah paham ini ya. Udah paham semua belum? Udah? Ada masih belum? Kalau misalkan udah paham, Om Jero langsung ke soal nih. Jadi adik-adik nggak perlu lakukan eliminasi. Hanya ngerti ini doang. Gimana? Udah paham hubungan antara jumlah persamaan dengan jumlah variabel gitu ya, sehingga kita bisa melakukan eliminasi dan hasil eliminasi itu adalah kita akan memperoleh variabel begitu. Paham ya? Kalau udah paham, ini baru Ranti doang yang paham. Yang lain bagaimana? Ngerti nggak?
Oke, paham ya? Nah, kita lanjut kalau misalkan udah. Oke, di sini udah banyak yang bilang paham. Kita lanjut ya ke soal sekarang. Ya, materinya sederhana, cuman gitu doang. Tapi adik-adik udah bisa jawab soal UTBK ya. Kok hilang? Oke, kita lihat soal nomor yang udah punya bukunya. Bisa lihat soal nomor 30 ya. Nah, soal 30 kita perhatikan ini adalah soal yang kalau opsinya begini itu namanya soal kecukupan data ya. Soal kecukupan data di sini adik-adik dilarang ngitung, dilarang ngotret banyak gitu ya. Kenapa? Karena yang ditanya cuma cukup doang gitu ya. Paham nggak? Jadi yang ditanya itu cuma cukup doang. Jadi adik-adik nggak perlu ngitung di sini. Jadi kalau misalkan ngitung bukan berarti ada salah, bukan ya. Artinya nggak tepat kalau di UTBK ada harus ngitung kalau misalkan ngejawab soal UTBK kecukupan data begitu. Nah, kita lihat sini ya. Variabel X, Y, Z. Ada berapa variabelnya nih? Kalau dari sini, ada berapa variabelnya? Ada tiga, betul ya. Ada tiga. Nah, pertanyaannya berapakah nilai Y? Ya kan? Kalau pertanyaannya berapakah nilai Y, hasilnya berupa apa tuh? Berupa kalimat atau berupa angka? Kalau pertanyaannya berupa angka, ya betul. Jadi hasilnya adalah di sini berupa angka, gitu kan? Nah, kalau misalkan adik-adik dapat Y-nya misalkan 10, misalkan nih gitu ya. Kita nggak tahu nanti hasilnya berapa misalkan. Karena kan hasilnya berupa angka kan tadi ya. Lihat di opsinya. Ada nggak 10? Kalau seandainya Y-nya 10. Ada nggak dari A sampai E itu angka 10? Nggak ada ya kan. Nah hasilnya adalah berupa kalimat kayak begini. Artinya apa? Artinya ngejawab soal kecukupan data itu adik-adik di sini nggak harus nyari nilai Y-nya walaupun pertanyaannya nilai Y. Kenapa? Nilai yang adik-adik hasilkan di sini Y-nya berapa begitu ya. Hasilnya nggak ada di sini. Begitu. Kenapa? Karena yang ditanya itu cuma cukup doang gitu ya. Tuh. Jadi semuanya tuh cuma ngomongin cukup begitu. Paham ya? Nah, jadi kalau misalkan konsep dasar yang tadi yang udah ada paham ya di sini. Nah, di sini variabelnya ada berapa? Ada tiga tadi ya. Diva jawab ada tiga. Kalau ada tiga, kita bisa nyari Y. Kalau persamaannya ada berapa? Bagaimana? Yang lain? Saya bisa nyari Y. Saya bisa nyari variabel. Kalau persamaannya ada berapa? Itu pertanyaannya. Kalau soalnya begini. Ya, jadi di sini Diva jawab tiga, Arka jawab tiga ya. Nah, jadi harus ada tiga baru saya bisa dapat ya, baru saya bisa dapat nilai nilai Y begitu. Nah, sekarang di soal ya, di soal ini udah ada berapa persamaan gitu. Udah ada berapa persamaan nih dari soal? Dari soal udah ada berapa persamaan? Nah, baru satu, ya kan? Baru satu. Jadi kalau variabelnya ada tiga, persamaannya ada satu, nggak akan bisa nyari Y, gitu ya. Pertanyaannya, saya butuh berapa persamaan lagi? Ya, dua lagi. Artinya apa? Saya butuh dua lagi, yaitu saya butuh dua-duanya ini. Udah selesai jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama cukup. Ngerti di sini? Jawab soal ini tuh cuma 1 detik gitu ya. Ngerti nggak? Ada pertanyaan, kenapa jawabannya C? Oke ya, Alhamdulillah. Ranti ngerti, Adelia ngerti, Diva juga ngerti. Yang lain ngerti? Oke, Arjasel ngerti ya. Nah, jadi kayak gitu. Kesalahan kita di UTBK, kenapa kehabisan waktu? Itu kalau ditanya Y, ya adik-adik tuh harus nyari
eliminasi lah, disubstitusi lah, di segala macam, ya habis waktunya gitu ya. Jadi kalau saya ngejawab soal kecukupan data, itu kita nggak perlu ngitung, tapi harus paham basicnya. Cuman guru kita di sekolah biasanya nggak ngasih tahu alasannya kenapa jumlah persamaannya harus segitu. Oke ya. Nah, bagaimana trik kejawab ini? Oke, sekarang kalau misalkan Om Jarod tambah ini soalnya. Kalau diketahui misalkan X plus Y, ya diketahui nih. X plus Y atau X plus 3Y sama dengan 4 gitu ya. Terus eh, berapakah Y gitu ya. Pertanyaannya sama ya, berapakah nilai Y? Terus putuskan apakah pernyataan satu dan dua cukup. Nah, misalkan satunya itu adalah 4X min Y sama dengan 3. Opsi duanya adalah 5X plus 2Y sama dengan 7 misalkan. Nah, kalau ini jawabannya apa? Kalau soalnya kayak begini. Nih, coba A, B, C, D, atau E. Ini opsinya Om Jero kasih ya. Apa nih jawabannya? Nah, ada tinggal hitung. Variabelnya ada berapa? Ayo. Oke, ada yang jawab D katanya ya. Ya, oke ya. Ranti jawab D, Diva jawab D. Yang lain ada yang nggak ngerti kenapa jawabannya D? Jadi ada di sini nggak usah nyari Y-nya gitu ya. Walaupun pertanyaannya berapakah nilai Y. Karena pertanyaannya cuma cukup doang. Ada yang nggak ngerti kenapa jawabannya D? Oke ya, Om jelasin ya di sini. Kalau opsi satu cukup, nah kita lihat sini ya. Variabelnya ada berapa ini? Dari soal ini. Variabelnya ada berapa? Ada ada berapa variabelnya? Ada dua, betul ya. Ada dua variabel, berarti kita butuh berapa persamaan sehingga kita bisa mengeliminasi dan dapat nilai Y gitu. Butuh berapa persamaan? Butuh ya, butuh dua persamaan, betul kata Azra. Butuh satu lagi, betul ya. Jadi saya butuh satu lagi. Karena apa? Dari soal ini udah dikasih satu. Berarti saya butuh satu lagi. Kalau saya kasih opsi satu, cukup enggak? Gitu kan. Kalau saya kasih opsi satu nih, cukup enggak? Jadi kalau saya kasih opsi satu, cukup enggak? Cukup ya. Gitu. Ya, cukup. Kenapa? Karena ada dua persamaan. Seret, seret gitu ya. Jadi ada dua persamaan sehingga kita bisa mengeliminasi dan kalau udah bisa mengeliminasi pasti dapat nilai Y-nya. Gitu ya. Udah segampang itu kok alasannya ya. Nah, jadi cukup. Kalau satu cukup, jawabannya itu adalah antara A sama D, bukan yang lain ya. Kalau satu cukup, itu jawabannya adalah antara A sama D. Berarti jawabannya kalau satu cukup, itu adalah A atau D. Begitu ya. Nah, berikutnya adalah kita cek opsi 2. Jawabannya A itu kalau opsi 2-nya tidak cukup ya. Jawabannya D kalau 2-nya adalah cukup. Paham sini? Nah, jadi kita cek opsi 2. Kalau saya kasih opsi 2, cukup enggak tuh? Kalau saya kasih hanya opsi 2 aja, cukup enggak? Kalau saya kasih hanya opsi 2, ya cukup ya betul. Jadi kenapa? Karena ada dua persamaan. Satu, dua, begitu ya. Jadi cukup. Karena ada dua variabel, saya butuh dua persamaan. Jadi cukup. Jadi jawabannya adalah D. Gitu ya. Nah, itulah alasannya kenapa D. Kenapa? Satu cukup, dua cukup. Jadi jawabannya adalah D. Jadi satu saja cukup atau dua saja cukup. Jadi jawabannya adalah D ya. Nah, kita coba nomor 31. 1 detik. Ini tinggal senyum aja nih ya. Gitu. Ayo, jawabannya apa? Ayo, tinggal senyum aja ini Maya. Nggak usah pusing ya. Apa jawabannya? Ayo, Rafael, Dimas, Dafarel, ayo, Diva. Oke, Diva jawabannya C katanya. Yang lain bagaimana?
Rafael jawabannya B. Oke, Rafael jawabannya B. Yang lain? Ya, nggak usah pusing kalau soal kayak gini. Ini gampang, tinggal senyum aja. Gimana, Nana, Adelia, Fauzan? Oke, Dafarel B, Rafael B. Oke. Nah, semuanya B ya. Oke, kita lihat kenapa sih B gitu ya. Kok bisa B ya? Apakah SPL tidak memiliki solusi untuk X dan Y ya? Nah, kita lihat. Ada berapa variabel ini? Ada berapa variabel? Ada dua. Yakin ada dua? Yakin ada dua? Ya, ada. Nah, tahu variabel ya? Variabel tahu ya? Yang huruf itu variabel ya. Jadi ada berapa semuanya? Ada empat ya. Ada empat. Nah, empat itu apa aja? X, A, Y, sama B. Ada empat ya. Jadi saya harus menemukan X, A, Y, B. Baru saya bisa menjawab pertanyaan ini. Gitu ya. Jadi ada empat. Dari soal udah berapa persamaan? Dari soal udah berapa persamaan? Ya, dari soalnya adalah dua ya. Nah, ini yang jawab Diva terus nih ya. Yang lain jangan ini ya. Jadi dua ya. Dari soal ini baru dua. Karena ada empat variabel, jadi saya butuh berapa persamaan? Butuh berapa persamaan lagi? Butuh butuh berapa lagi? Ayo, butuh empat lagi atau butuh dua lagi? Ya, butuh dua lagi ya. Jadi saya butuh dua lagi. Baru saya bisa jawab begitu ya. Yaitu apa ya? Saya butuh dua-duanya nih. Nah, gitu ya. Udah selesai. Jadi jawabannya adalah, jadi kalau saya butuh dua-duanya ini sekaligus, gitu ya. Nggak bisa cuma dikasih satu ya. Kalau cuma satu doang nggak bisa karena ada tiga persamaan. Kalau saya kasih ini doang nggak bisa karena ada tiga persamaan ya. Jadi saya butuh dua-duanya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Paham sini? Bisa ya? Kita coba lagi. Oke, Ranti paham ya. Ada lihat paham. Alhamdulillah ya. Gampang kok. Cuman gitu doang ya. Nggak susah. Jadi jangan dibikin pusing. Oke, opsi satu A plus B sama dengan 10. B sama dengan 2. A plus B sama dengan 10. B sama dengan 2. Opsi satu, opsi 2. Jawabannya apa ini? Kalau 32, 1 detik ini ya. Ayo, 1 detik aja ini ya. Ayo, Nana, Ranti, dapat? Diandra, apa jawabannya? Ayo, Zafira, Daiba, ayo. Oke, Nadira udah jawab C. Rafael juga jawab C. Yang lain bagaimana? Daiba C ya. Najwa, siapa lagi? Ali, Aban. Ayo, yang lain, yang belakang-belakang nih ya. Oke ya, jadi jawabannya adalah C. Nah, udah segampang itu kok, nggak usah pusing ya, nggak perlu ngotret di sini ya. Paham ya? Jadi nggak perlu ngotret gitu. Ah, gampang ya, cuman 1 detik beres ya. Oke, sekarang soal yang ini. Mana nih? Tahun 2019. Nah ini, 18. Jawabannya apa? Nomor 18. Jawabannya apa? Ayo, udah dapat? Oke, saya cek katanya. Yang lain? Apakah ada jawaban yang berbeda? Oke, pernyataan satu saja cukup, pernyataan dua saja cukup, berarti dodol ya.
Nana dodol katanya. Ayo, yang lain. Diandra dodol. Yang lain masih bingung? Oke, pada jawab dodol ya. Diva juga jawab dodol. Daiva Daiba dodol. Nadine dodol. Oke. Coba hitung. Dari soal udah ada berapa persamaan? Adelia dodol juga katanya. Coba lihat dulu dari soal. Soalnya ada berapa persamaan? Coba. Ya, di soal ada berapa persamaan? Nih, soalnya nih. Ada berapa persamaan di soal? Ada satu, yakin? Tadi udah Om jawab B ya. Konsepnya udah dikasih tahu. Persamaan itu apa sih? Kan gitu ya. Ciri-ciri persamaan itu apa? Ya kan? Ya, ada nggak persamaannya di soal? Oke. Nana dua katanya. Yakin ada dua persamaan? Ayo. Diva jawab nol. Terus siapa? Arka jawab nol ya. Dari soal ada berapa persamaan? Oke, Marsa jawab enggak ada. Sandino juga jawab enggak ada. Iya, jadi di sini enggak ada persamaan yang diketahui. Betul. Ingat, yang namanya persamaan itu ya sama dengan. Gitu kan? Di sini tuh enggak ada yang sama dengan. Ini ya bukan sama dengan. Ini bukan sama dengan ya. Jadi ya enggak ada yang diketahui persamaannya ya. Nah, variabelnya ada berapa? Ya, hitung variabelnya ada berapa dan jawabannya adalah apa. Sekarang diulang lagi tuh. Yuk, yang tadi pada salah tuh ya. Jawabannya apa? Tadi pada jawab dodol. Nah, sekarang coba ada perubahan nggak tuh? Yakin dodol nggak? Atau ada berubah jadi opsi yang lain? Oke, Daiba jadi C katanya. Oke, Nadira C. Felisa juga C. Nah, berubah ya. Jadi jawabannya adalah kedua persamaan secara bersama-sama atau C, betul ya. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa? Karena ada dua variabel gitu ya. Dan di soal nggak ada diketahui persamaannya ya. Berarti saya butuh dua persamaan sehingga saya bisa jawab soal ini. Udah gitu dong, gampang ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, udah paham sini? Kecukupan data. Nah, jadi jawab soal kecukupan data itu cuman begitu aja ya. Jadi jangan dibikin susah kalau kecukupan data. Cuman di sini adik-adik harus paham basicnya ya. Nah, di tiap bab itu ada soal kecukupan data. Jadi adik-adik harus menguasai basicnya. Basicnya sederhana kok ya, gitu. Nanti di bab misalkan bidang datar, cara jawabnya bagaimana kecukupan data, kalau statistik kecukupan datanya bagaimana, gitu ya. Sehingga adik-adik nggak perlu ngotret lagi, gitu ya. Selagi kita tahu datanya cukup, ya udah beres, gitu ya. Nah, itu kalau ngejawab soal kecukupan data. Jadi dilarang ngotret ya, dilarang ngotret. Oke? Nah, sekarang cuman kan nggak semuanya soal UTBK itu kecukupan data. Ya, ada kalanya kita harus ngitung gitu ya. Kita kembali lagi ke SPL. Nah, jadi kalau misalkan ada soal 4X plus 3Y sama dengan 7, terus 2X min Y sama dengan 1 misalkan gitu ya. Nah, kalau ditanya X-nya atau ditanya Y-nya, adik-adik pasti lakukan eliminasi kan? Gitu ya, pasti nih lakukan eliminasi. Gitu ya, eliminasi ya. Caranya gimana tuh biasanya kalau ada adik lakukan eliminasi? Caranya gimana? Tadi di awal ada yang udah itu ya. Om persamaan keduanya dikali dua katanya nah, gitu ya. Jadi dikali dua dulu Kak. Oke. 2x min 2x min y-nya sama dengan dikali 3 katanya. Oke, boleh ya. Boleh dikali 2, boleh dikali 3, tergantung mana yang mau disamain. Begitu ya. Nah, oke. Nah, cuman di sini Om Jero akan ngasih cara eliminasi yang enggak diajarin di sekolah. Gitu ya. Tuh. Kita praktikan ya. Jadi di sini kenapa?
Kalau adik-adik yang misalkan harus dikali dulu, gitu ya, misalkan dikali 2 dulu atau dikali 3 dulu, itu akan makan waktu, ya. Ya walaupun bedanya sih cuma beberapa detik, tapi Iya. lumayan ya. Walaupun bedanya cuma beberapa detik. Kita perhatikan di sini, gitu ya. Eh, cara eliminasi yang enggak diajarkan di sekolah ya, yaitu dengan Hah? cara teknik barisan bilangan. Itu di Ingat ya, bawah. barisan Di bilangan bawah ya. asyik. Misalkan begini, kalau ada Ada angka nggak? 3, Lihat. 5, 7, berikutnya berapa sih kalau barisan bilangan? 3, 5, 7 misalkan. Berikutnya berapa? 9, betul ya. Nah, jadi kayak gitu. Ini bawah. Kalau misalkan ya, misalkan 8, 5 gitu ya. Berarti berikutnya berapa? Dua. Berikutnya berapa tuh? Nah, 2 ya. Berikutnya adalah 2. Paham ya? Udah ngerti belum di sini barisan bilangan? Nah, Jadi tinggal lihat perubahannya nih dari 3 ke 5. Nah, naik berapa? Kalau naik 2 ya berarti berikutnya naik 2 kan begitu ya. Nah, berikutnya naik 2 lagi. Kalau ini berkurang 3 ya berarti berikutnya berkurang 3 gitu ya. Nah, jadi dengan teknik itu adik-adik bisa jawab soal UTBK dengan gampang ya. Eliminasi. Perhatikan di sini. Koefisiennya cara perhatikan. cepet nih. Ya, 4, 2. Berarti berikutnya berapa? Nah, arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah. Berikutnya berapa? 0 ya. Berarti ini adalah 0x. Gitu ya. Betul. Sekarang ke sini 3 min 1. Berikutnya berapa? Min tiga. Min 3. Yakin? Min 3. Min 3 apa min 4? Ayo. Ada yang min 2 katanya tuh ya. Ada yang min 3, ada yang min 4. Ayo coba. Dari Eh, 3 ke min 1 kurangnya min berapa? lima. Min lima. Min 5 katanya. Yuk, ada banyak jawaban nih. Jangan sampai salah, ini gampang, tapi kalau nggak teliti hati-hati ya. Bisa salah. Ada berapa? Jadi berapa? Min 2. Oke, Felisa min 2 katanya. Yakin min 2? Adelia min 4. Diva 4. Yakin 4? Ayo, nih. Arahnya ke bawah ya. Plus 3 ke min 1 itu berkurang berapa sih? Empat. Berkurang 4. Berarti berikutnya adalah berapa? Habis min 1 dikurangi 4 jadinya berapa? Min Nah, lima. min 5 betul ya. Jadi min 5Y begitu ya. Sama dengan kita perhatikan angkanya 7, 1 berarti berikutnya berapa? 7, 1 berikutnya berapa? Min Berapa? Min? lima. Oke, min 5. Nah, udah dapat Y-nya sama dengan 1 ya. Selesai kayak gitu ya. Paham sini? Ini nggak diajarin di sekolah ya. Nggak diajarin di sekolah ya. Gitu. Nah, jadi adik-adik harus bisa ya. Teknik ini harus bisa. Gitu ya. Oke. Udah paham? Ada yang masih belum ngerti nggak ini? Cara ini, ya. Arahnya, nah, kapan sih Om saya harus pakai ini? Teknik ini dipakai, arahnya bisa ke bawah atau ke atas, gitu ya. Tergantung mana yang kalau kita arahkan ke bawah atau arahkan ke atas yang menghasilkan nol. Salah satu koefisiennya, misalkan ini. Kenapa harus arahnya ke bawah? Karena kalau ke bawah ini ada yang nol. Sehingga variabelnya tinggal Y doang, begitu. Paham ya? Sudah paham Om, tapi mau contoh soal seperti ini lagi Om. Oke ya. Ada yang penasaran nih, kita coba ya. Apakah cara ini ada pengecualian? Pengecualiannya tadi ya, kalau kita nggak dapetin si nol ya, baru kita harus pakai cara biasa. Tapi di UTBK itu pasti bisa pakai cara ini kalau di UTBK ya. Kalau di UTBK sekarang ya. Kenapa? Karena butuh waktu cepat, pasti bisa dipakai gitu. Tapi kalau misalkan untuk ngejawab soal-soal sekolah, mungkin ada yang bisa dipakai, ada yang enggak kalau jawab soal-soal sekolah ya. Misalkan ini yang kelas 10 nih, yang sedang belajar SPL, itu mungkin enggak bisa ya. Karena apa? Mungkin gurunya mendesain supaya enggak dapetin nol gitu ya. Tapi ini enggak diajarin di sekolah ya. Nah, cara yang lain. Nah, kalau cara yang lain berarti langsung ke soal dong gitu ya. Oke, kita lihat soal nomor 1 ya. Nomor 1, kita lihat sini. Ada 3 persamaan, 1, 2, 3.
kita ambil dua persamaan, yaitu persamaan berapa dengan persamaan keberapa, sehingga salah satu variabelnya hasilnya 0, arahnya ke atas atau ke bawah. Ya, ambil dua persamaan, misalkan persamaan berapa dengan berapa, misalkan Om 1 sama 2 gitu ya, misalkan. Atau Om 1 sama 3, misalkan gitu ya. Atau Om 2 sama 3, tapi harus kalau diarahin tuh hasilnya 0, mau ke atas atau ke bawah. Yang mana persamaan berapa dengan persamaan berapa? Ayo, persamaan keberapa dengan persamaan berapa yang kalau kita buat barisannya ada yang 0. Yang mana? Terserah, misalkan mau X-nya 0 atau Y-nya 0 atau Z-nya yang 0. Oke, di sini Hikari jawab 1 dan 2. Oke, 1 dan 2. Arsya juga 1 dan 2 ya. Ya betul, 1 dan 2 ya. Kenapa 1 dan 2? Karena ini. Nah ya, kalau kita arahin ke atas, itu hasilnya 0 ya koefisiennya. Nah jadi kayak gitu triknya ya. Jadi yang kata tadi pertanyaan siapa tadi, Om ini pengecualiannya apa gitu atau syaratnya apa sehingga kita bisa melakukan ini. Ya syaratnya tadi ya, ya yang pertanyaan Arsa ya, Arsa. Nah itu harus ada yang 0 salah satu variabelnya kita mengarahkan ke atas atau mengarahkan ke bawah. Begitu. Itu aja caranya. Kalau nggak bisa, ya kita harus pakai cara biasa. Tapi di UTBK nggak mungkin bisa ya, nggak mungkin dipakai kalau yang kayak gitu. Kenapa? Menghabiskan waktu dan itu nggak mungkin keluar di UTBK kalau yang menghabiskan waktu gitu ya. Hmm. Oke, kita coba. Oh maaf, maksud arahin ke atas tadi maksudnya apa? Oke, misalkan gini ya. Ini 2 1. Yang menghasilkan 0 itu arahnya ke atas atau ke bawah bikin barisannya. Ya kan? Misalkan kalau arahnya ke atas nih. 2 1 berarti berikutnya berapa kalau arahnya ke atas? Ayo Nadine. 2 1 berarti berikutnya berapa? 0 betul ya. Tapi kalau arahnya ke bawah, misalkan Nadine mau ke bawah nih arahnya. 1 2 berarti berikutnya berapa? Kalau ke bawah. Ya, 3 betul ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah arahnya ini bergantung pada mana yang menghasilkan 0 begitu ya, ke atas atau ke bawah. Jadi nggak mesti harus ke bawah, nggak mesti harus ke atas, tergantung mana yang menghasilkan 0 gitu ya barisannya. Cuman itu doang ya yang harus ada perhatikan. Oke, kita lihat persamaan 1 dan persamaan kedua ya. Persamaan 1 dan 2 ya. Persamaan 1 dan 2 kita perhatikan X plus, kita tulis ini ya. Arahnya tadi ke atas, Om Jero tulis agak bawah ya. X plus Y plus 2Z sama dengan 9 ya. Terus 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1. Nah kita perhatikan arahnya, Om berarti cara ini cuma butuh dua persamaan aja ya. Iya, jadi bukan cuma dua persamaan aja. Jadi kita harus yang harus kita eliminasi di situ adalah dua persamaan dulu. Nah, nanti baru nyari temannya lagi gitu ya. Jadi kalau ini kan ada tiga persamaan, jadi kita pilih dua dulu begitu ya. Untuk menghilangkan salah satu variabelnya. Karena ini kan ada tiga variabel. Jadi salah satu variabelnya harus dihilangkan dulu begitu. Jadi kita butuh dua persamaan dulu nih untuk menghilangkan begitu ya. Jadi di sini kita mau menghilangkan X gitu ya. Kita lihat arahnya ke atas ya. Nah, kita perhatikan 2 1 yang X sekarang ya. 2 1 berarti berikutnya berapa? 0 ya. Betul. 0X atau kita tulis 0. Terus 4 yang Y sekarang. 4 1 berikutnya berapa? -2. -2 betul. -2Y ya. Tulis Y-nya ya. Oke, yang Z. Berapa yang Z? -3 2 berikutnya berapa? 7Z. 7. 7 atau 1? Nana jawab 1. Ayo Nana. 7 ya, 7 ya. Jadi plus 7Z. Sekarang yang ini. 1 9 berarti berikutnya berapa? 17. Nah, 17. Oke, ini persamaan yang keempat ya.
Ini tadi persamaan satu, ini persamaan yang kedua. Nah, kita dapat persamaan yang keempat. Nah, sekarang tadi satu sama dua ya. Nah, berikutnya persamaan keberapa dengan persamaan keberapa ya? Selain satu dan dua ya, misalkan satu tiga atau dua tiga. Tapi yang menghasilkan nol itu adalah si X-nya. Gitu. Jadi persamaan keberapa dan keberapa? Oke, Najwa jawab persamaan 2 dan 3 dan arahnya ke atas ya. Itu akan menghasilkan nol. Paham ya? Jadi di sini Najwa bilang persamaan 2 dan persamaan ketiga. Karena apa? Yang nol harus sama nih, yaitu si variabel X. Karena kita menghilangkan variabel X. Jadi di sini 2 dan 3 juga harus hilang X-nya ya, arahnya ke atas. Cuman di sini adik-adik harus melakukan dua kali barisan gitu ya. Jadi 2 dan 3 ya. Kita perhatikan 2 dan 3 kan ada dua kali naik, jadinya kita agak jauhin dikit ya. 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1. Terus 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0 ya. Arahnya ke atas gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 3X, 2X, berarti berikutnya berapa X? Ya, 1X ya atau X. Yang Y-nya sekarang 6, 4, berikutnya berapa? Yang Y, 2. Ya betul, jadi plus 2Y. Yang Z sekarang, berapa yang Z? Min 5, min 3, berarti berikutnya adalah berapa? Oke, Nana jawab 0. Yakin? 0? Ayo, 1 atau min 1? Jangan sampai salah. 1 atau min 1? Oke, min 1 Kak katanya. Betul. Jadi min 1 ya. Jadi min Z. Sama dengan, nah sekarang yang konstantanya ya. 0, 1, berikutnya berapa? Ya, 2 2. betul. Oke ya. Nah sekarang, karena belum dapat X yang 0 ya, koefisien X yang 0, berarti kita lanjutin. Gitu ya. Jadi 3, 2, 1, berikutnya berapa? Yang X, 3, 2, 1, berikutnya berapa? Nol betul. Jadi ini nol ya. Jadi kalau misalkan kalau belum dapat nol, jadi harus dilanjutin, boleh ya nggak apa-apa. Terus 6, 4, 2, berikutnya berapa? 6, 4, 2, berikutnya berapa? Ayo. 0. Nol ya betul ya. Yang Z sekarang min 5, min 3, min Z, berikutnya berapa? Z. Oke, Z katanya ya, atau Najwa jawab satu Z betul ya. Jadi plus satu Z ya atau Z sama dengan 0, 1, 2, berikutnya 3. Nah, karena ini 0, 0, berarti kita udah langsung dapat Z-nya 3 gitu ya. Z-nya 3 baru kita lakukan substitusi. Langsung substitusi ke sini. Ayo, jawabannya berapa? Dapat Y-nya ya. Y-nya berapa Y-nya? Setelah Z-nya dimasukin. Min 2Y plus 7 kali 3 sama dengan 17 ya. Y sama 7. dengan 2. Oke, Y-nya sama dengan 2 betul ya. Jadi ini 7 kali 3, 21 ya. 21 pindah. Jadi 17 dikurangi 21 min 4 jadi min 2 sama dengan min 4. Jadi Y-nya sama dengan 2 ya. Nah, Y-nya udah dapet, Z-nya udah dapet ya. Berikutnya tinggal nyari X. Masukin ke persamaan keberapa untuk nyari X? Persamaan satu, betul ya. Ke persamaan satu kita masukin ya. Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 3. Hasil X-nya berapa? Oke, 1. Udah selesai ya. Jadi kayak gitu. Jadi jawabannya adalah, nah, jika A, B, C adalah solusi SPL, maka A. Nah, solusinya tadi, yaitu hasilnya ya. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Berarti 1 tambah 2 tambah 3. Ya, jadi jawabannya adalah 6. Oke, paham ya? Ada pertanyaan sini untuk soal nomor 1. Ini basicnya
kita melakukan eliminasi substitusi ya. Oke, Ranti paham. Ada yang masih belum paham atau misalkan kecepatan misalkan jangan malu ya. Ada enggak Om soalnya cuma dua persamaan tapi ditanya A tambah B tambah C. Ada ya. Nanti Om Jarod tunjukin soal UM-UGM ya. Gitu. Soal UM-UGM nanti ditunjukin ya. Oh, mau tanya Z sama dengan 3 dari mana? Oh, ini udah langsung dapat deh. Ini kan arahnya ke atas tuh ya. Nah, ini kan koefisien X-nya 0, koefisien Y-nya 0. Jadi langsung Z-nya 3. Ini arahnya ke atas. Gitu ya. Pakai barisan ya. Pakai barisan nih. Perhatikan barisannya ya. 3, 2, 1. Kan di sini masih belum 0. Lanjutin ke atas lagi. Jadi habis 1, 0 gitu ya. Untuk 17 dapatnya dari mana? Oke ya. Perhatikan sini ya. 1 ke 9 naik berapa? Ayo Adelia, 1 ke 9 naik berapa? 8. 8. Nah naik lagi 8. Jadi dari 9 naik 8 berapa? Arahnya ke atas. 17. Udah paham sini dapat 17? Pokoknya lihat panahnya ke atas. Berarti itu artinya adik-adik harus lakukan barisannya ke atas arahnya ya. Begitu. Oke tadi yang Z-nya sama dengan 3 dari mana? Udah paham belum? Tadi siapa ya yang nanya ya? Coba Om Jero lihat dulu nih. Nah, Kamila. Kamila udah paham ya? Oke, Om, terima kasih. Oke, udah paham. Ada lagi pertanyaan yang masih bingung? Nggak ada. Kak, kalau eliminasi pakai baris ke atas atau ke bawah, apakah urutan persamaannya harus sesuai dari soal atau bisa dibolak-balik? Bisa dibolak-balik, nggak apa-apa ya. Gitu, boleh ya. Yang penting adik-adik nyaman. Bebas ya. Nggak apa-apa. Jadi, Om, saya persamaan keduanya saya tulis di atas deh. Misalkan 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1. Persamaan pertamanya saya tulis di bawah. Gitu ya. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah ya. Arahnya ke bawah tapi itu ya. Enggak apa-apa Hikari ya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang bikin bingung? Ada? Enggak ada? Bisa? Bisa lanjut? Bisa Om. Oke ya. Kita lihat. Nih pertanyaan siapa tadi? Diva kalau nggak salah ya. Om, kalau tadi soalnya adalah dua persamaan, tapi yang ditanya A tambah B tambah C, begitu ya. Nah, langsung aja ke soalnya, soal masuk PTN-nya ya. Nah, ini adalah soal UM-UGM. Nah, kalau ada pakai cara eliminasi atau substitusi, nah ini pasti lama ya. Nah, ini nomor 5 nih ya. UM-UGM tahun 2023 muncul. Nah, kalau adik-adik bisa pakai teknik barisan, wah udah ini tinggal senyum aja ya. Nggak usah pusing. Mana tadi ya? Nah, ini nomor 5 ya. Tuh pertanyaannya. X tambah Y tambah Z. Ya, berapa jawabannya? Udah ini tinggal senyum aja. Ayo, ayo Samuel dapat Samuel? Belum, Om. Belum. Oke. Belum liatin eliminasi Z-nya. Oke. Kalau ini satu, berarti berikutnya berapa? Kalau Z-nya. Berarti berikutnya ke berapa? Ya, satu juga betul ya. Satu juga. Kan nggak berubah ya. Jadi kalau satu, satu berikutnya satu juga. Karena nambahnya nol atau berkurangnya nol ya. Jadi nggak berubah. Jadi berikutnya satu juga. Oke? Udah dapat? Berapa jawabannya? Ayo, Diva, Dafarel, Rafael, Nana dapat, Adelia dapat, Arsya dapat, Dimas,
Belum dapat. Arahnya kemana nih? Arahnya dulu deh. Ke atas atau ke bawah biar dapat Ke X tambah Y tambah Z. Ke at- atas betul ya. Ke atas arahnya. Nah, dia lakukan ke atas. Berapa kali naik? 2 kali naik, Ya, Om. Arka jawab 2 kali naik katanya. Najwa 2 kali naik. Betul ya, 2 kali naik. Dapat jawabannya berapa? 2 kali naik. Oke, Nadira udah jawab ya. Jawabannya adalah 85 katanya. Benar nggak yang lain dapat 85? Iya, Om. 85. Oke ya, aman berarti ya. Adelia bener Om. Oke, gampang kan? Coba kalau ada adik pakai eliminasi substitusi, pasti kelenger gitu ya, pasti teler, oke? Tapi kalau pakai teknik barisan aman ya. Ada yang belum ngerti? Bagaimana? Paham sini? Paham ya? Nah ini pernah keluar ya. Jadi pertanyaan Diva tadi ya di UM-UGM tahun 2023 gitu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Kita kembali lagi ke soal UTBK ya. Lanjut soal UTBK. Kita soal cerita ya, soal cerita. Khawatir yang keluar soal cerita. Nah, ini nomor 6. Nah, tahun 2011 ya. Rini membeli 3 buku, 1 pensil, dan 2 penghapus. Seharga 39.000. Oke ya. Nah ini biasanya kalau soal kayak gini tuh adanya di PM ya biasanya ya. Karena ini soal cerita. Jadi ini soal literasi jadi adanya di PM. Nanti di PM ada bisa ketemu soal kayak gini ya. Jadi kita lihat 3 buku berarti 3X plus Y plus 2Z ya. Sama dengan 39.000. Persamaan satu. Persamaan kedua adalah X plus 2Y plus berapa? 3Z. Sama dengan berapa nih? 3Z. 26.000. Berikutnya adalah harga 1 buku 5.000 lebih mahal daripada harga 1 pensil. Berarti X sama dengan 5.000 ditambah apa nih? Z apa Y? 1 pensil, pensil Y ya. Nah, ada. Yang ditanya adalah 2X plus 4Y plus 5Z ya. Itu sama dengan berapa gitu ya. Oke, kita lihat sini. Soalnya. Nah, kita lihat di sini ada variabelnya yang enggak lengkap, yaitu persamaan berapa? Kan ini variabelnya ada 3 ya, X, Y, Z. Tapi ada yang enggak lengkap, yaitu persamaan keberapa? Yang enggak lengkap, persamaan keberapa? Persamaan ketiga, betul ya. Jadi persamaan ketiga ini enggak ada Z-nya. Artinya apa? Berarti dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu harus kita hilangkan Z-nya ya. Harus kita hilangkan Z-nya. Paham ya? Jadi dari persamaan 1 dan persamaan kedua harus hilangkan Z-nya. Jadi kalau misalkan ada persamaan yang enggak sempurna, ingat ya, ulang lagi. Kalau ada persamaan yang enggak sempurna, ya misalkan enggak lengkap nih ya. Jadi X sama Z nih gitu ya. Apa X sama Y, Z-nya enggak ada. Maka persamaan 1 dan 2 itu harus dihilangkan Z-nya begitu ya. Nah bisa nggak hilang Z-nya nih dari persamaan 1 dan 2? Dan arahnya ke mana? Bisa nggak Z-nya hilang dan arahnya kemana? Bisa, Om, ke atas. Oke, bisa katanya ke atas arahnya betul ya. Jadi arahnya ke atas bisa ya. Ya udah langsung kita lakukan 1X, 3X atau 1, 3 berarti berikutnya berapa? 1, 3 berikutnya berapa? Ayo, 5 ya. Oke, 1.
3, berikutnya adalah 5X ya. Yang Y sekarang 2, 1, berikutnya berapa? 0 ya, atau 0 ya boleh, atau 0 kita tulis ya. Yang Z, berapa yang Z? 1 Z, betul ya. Jadi plus Z sama dengan, nah ininya berapa? 26, 42.000. 39, berarti berapa? 42.000. 42 atau 52? Oke, 52.000. Diva udah jawab katanya. Wah, mantap ya. 52.000 ya. Z-nya udah hilang belum? Nah, yang hilang Y-nya ya. Nah, Z-nya belum ya. Jadi, tapi kita tujuannya adalah ngilangin si Z ya. Gitu. Nah, jadi kita lanjutin lagi supaya Z-nya hilang. Ya, kita lanjutin lagi. Berarti habis 5 berapa? Yang X habis 5 berapa? Habis 5 berapa? Ayo. 7. Oke ya. Jadi ini 7X. Nah, sekarang yang Y ya. Yang Y habis 0 berapa yang Y? Min 1 atau min Y ya. Terus yang Z-nya 0 ya. Yang Z-nya 0. Nah, yang konstantanya habis 52.000 berapa? Habis 52.000 berapa? Oke, Ranti jawab 65.000 ya. 65.000. Nah, udah nih persamaannya ya. Jadi ini adalah persamaan yang keempat. Nah, kita eliminasi dengan persamaan yang ketiga ya. Jadi dari 4 dan 3, 4 dan 3 kita peroleh. Nah, yang 3 ini bisa kita tulis X min Y sama dengan 5.000 gitu ya. Jadi ini persamaan yang keempatnya 7X min Y sama dengan 65.000. Terus yang persamaan ketiganya X min Y sama dengan 5.000. Nah, ini kan karena konstantanya apa koefisiennya udah sama ya. Jadi adik-adik tinggal langsung eliminasi aja, nggak usah pakai teknik barisan ya. Kalau udah sama jangan pakai barisan, ngapain? Langsung aja kurangi atau tambah ya. Gitu. Kalau ini kurangi langsung. Jadinya 6X sama dengan 60.000. Berarti X-nya adalah 10.000. Nah, berikutnya adalah X-nya udah dapet. Nah, kita nyari Y ya. Nyari Y, berarti Y-nya berapa? Dari persamaan 3 boleh nyari Y-nya. Berapa Y-nya? Dari persamaan 3. Jadi masukin X-nya ke persamaan 3 ya. Dapat Y-nya berapa? 5.000. 5.000 ya. Oke. 5.000. Nah, sekarang kita nyari Z. Kalau nyari Z pakai persamaan yang mana? Ayo. Untuk nyari Z pakai persamaan yang mana? Nyari yang paling simpel. Nggak tahu ini masih masih Persamaan yang mana? Persamaan yang kedua. Kedua. Yang kedua yakin? Yang X plus 2Y plus 3Z sama dengan 26.000. Atau ada yang lain? Oke, Najwa jawab. Ya, yang 5X plus Z. Nah, ini boleh dipakai nih, Dek ya. Boleh nih. Nah, ini boleh dipakai tuh ya. Karena apa? Ini lebih simpel. Y-nya hilang, nggak ada ya. Jadi Y-nya nggak ada di sini. Ini Y-nya nggak ada nih. Jadi boleh dipakai. Nah, itu lebih simpel ya. Sehingga kita peroleh, masukin ke sini ya. Nilai X-nya. Nilai X-nya masukin ke sini gitu ya. Jadi dapat berapa? Z-nya dapat. Oke, 2.000. Betul ya, 2.000. Nah, udah yang ditanya adalah ini. 2X tambah 4Y tambah 5Z. Tadi Diva udah jawab, jawabannya adalah 50.000. Benarkah 50.000? Jadi 2X tambah 4Y tambah 5Z gitu ya. 2 kali X-nya 10.000 tambah 4, Y-nya 5.000 tambah Z 5Z ya. Z-nya adalah tadi 2.000 begitu ya. Jadi jawabannya adalah 20 apa 50.000 ya. Oke ya, benar ya. Jadi jawabannya adalah 50.000. Nah, jadi kayak gitu. Walaupun soal cerita, ya Adik pasti bisa jawab dengan mudah soal ini ya. Oke, berikutnya. Ada pertanyaan di sini?
Nah, coba kalau adik-adik pakai cara eliminasi dan substitusi seperti yang di sekolah, pasti lama banget gitu ya. Atau butuh halaman yang sangat banyak gitu ya. Pasti itu. Oke ya. Nah, jadi ini harus dikuasai karena SPL ini pasti kepake di bab-bab berikutnya. Karena yang namanya matematika itu nggak akan terlepas dengan yang namanya variabel. Dan adik-adik pasti melakukan eliminasi. Jadi ingat, kalau adik-adik ada di pikirannya harus melakukan eliminasi, maka harus ingat teknik barisan. Ya, kalau yang 52.000 itu hasilnya dari mana? Oke, ini naik deh ya. Naik dari 26 ke 39 naik berapa? Dari 26 ke 39 naik berapa? Ayo, Adelia. Naik berapa tuh? Dari 26 ke 39 naik berapa? Bisa? Ya, naik 13. Nah, sekarang naikin lagi 13 ke sini. Dari 39 naik 13 jadinya berapa semuanya? 50 ya, 52 ya. Ya, 52. Nah, nanti 52 naik lagi 13 gitu ya. Jadi jawabannya nanti hasilnya jadi 65. Kayak gitu. Udah paham sini ada lihat? Oke ya, alhamdulillah udah paham ya. Ada yang lain? Ada yang masih belum ngerti? Aman semuanya? Bisa semuanya? Ayo, jangan malu bertanya, nggak apa-apa ya. Jangan malu bertanya ya. Malu bertanya sesat di mouse nanti ya. Itu karena kita nanti ujiannya pakai pakai CBT ya. Nomor 10. Kalau adik-adik pakai cara eliminasi dan substitusi yang di sekolah pasti susah ya. Nah, pakai yang ini aja udah ya. Jadi X plus 2Y sama dengan 2A plus 1. Terus 3X min Y sama dengan A plus P. Dengan cara yang sama yang ditanya adalah 5X min 4Y. Itu berapa? Nah, sekarang arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah supaya dapat ini? Ayo, ke atas atau ke bawah arahnya supaya dapat 5X min 4Y. Bagaimana? Ada lihat dapat? Harsha dapat? Ke bawah. Oke, ke bawah katanya ya. Udah langsung jawabannya berapa? Ya. Nah, ini 1 detik doang ya yang kayak gini ya. Aman. Oke, B enggak sih Kak? Oke, ada yang jawab B katanya. Hati-hati ya. Pada saat yang di sini, variabelnya harus yang sama ya. Kalau nggak ada variabelnya berarti dianggap nol ya. Misalkan P, di sini kan nggak ada P nih. Jadi P-nya dianggap nol gitu ya. Terus di sini ada angka, di sini nggak ada angka. Berarti di sini angkanya berarti nol gitu ya. Gitu. Jadi harus yang bersesuaian ya. Jangan A dengan P, jangan ya. A dengan A, P dengan P, terus angka dengan angka ya. C enggak, Kak? Gimana? C. C, oke. Ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang lain? Oke, Sharon jawab D. Jawab D katanya. Oke, ada B, C, D. Oke, Hikari D. Ada 2 yang D. Yang lain bagaimana? Ranti, berubah pikiran enggak? Apakah masih teguh? Oke, Ranti C katanya. Oke, Rakaila D. Ya. Adelia D. Adelia dapat ya D ya. Oke. Jadi jawabannya adalah
Iya, betul. Jawabannya adalah dodol ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah dodol. Paham ya? Nah, arahnya kemana? Ya, tadi ada yang jawab ke bawah gitu ya. Kita lihat. 1, 3 berarti berikutnya berapa? 1, 3 berikutnya berapa? 5 ya, betul. Jadi 5x. Terus 2 - 1 berarti berikutnya berapa? -4y, betul. Nah, sekarang yang A ya. 2a, A berarti berikutnya berapa? Nah, kok 2p? Ayo, Syairan. 2p ya, 0 ya. Betul. Jadi 2a dengan A ya. Jadi habis 2a terus 1a berarti berikutnya adalah 0a ya. Kalau mau ditulis begini boleh ya. Nah, sekarang yang P ya, yang P. Yang di persamaan 1 nggak ada P kan? Berarti bisa kita tulis 0P gitu ya. Kita tambahin sini deh 0P ya. Nah, 0P, 1P berarti berikutnya berapa P? 0P, 1P berarti berikutnya berapa P? Ya, 2P betul. Jadi di sini adalah plus 2P. Mana yang belum? Nah, ini ada angka ya yang belum ya. Nah, di sini 1 tambah 0 berarti berikutnya berapa? 1, 0 berikutnya berapa? Ya, jadi A sudah jawab -1 betul ya. Nah, udah. Nah, ini jawabannya ya. 5x - 4y sama dengan 0a plus 2p - 1. Nah, karena ini 0a ya berarti 0 ya. Kalau 0 nggak usah ditulis. Jadi jawabannya adalah 2p - 1 dodol ya. Oke, paham sini? Bagaimana? Adelia? Ngerti? Aman ya? Nah, itu basicnya untuk SPL dan ini bisa kepake di semua bab nanti yang berhubungan dengan eliminasi dan substitusi. Jadi nanti adik-adik kalau ada eliminasi atau substitusi tinggal pakai teknik ini ya. Nah, jadi basicnya udah bisa, alhamdulillah udah ngerti. Jangan sampai dilupain karena ini akan mempermudah adik-adik dalam menjawab soal UTBK gitu ya. Jadi bisa dijawab dengan cepat ya. Oke, Hine, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti yang lainnya ini butuh syarat-syarat yang lain ya. Jadi nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dijawab ya. Kayak misalkan ini nomor 22 itu harus ada syarat kita paham titik ya. Gitu. Jadi maknanya titik itu apa sehingga kita jawab ini nggak perlu ngotret lagi nih nomor 22 misalkan gitu ya. Atau ya, soal-soal yang lain ya. Oh, ini ada UTBK 2024. Oke, kita bahas ini dulu 2024. Bagaimana 2024 ya. Kita lihat nih. UTBK tahun 2024. Ini gelombang 1 ya. Sistem persamaan linear. Nah, di sini ada 3 variabel. Nah, di sini dinyatakan apa namanya diberikan 3 persamaan ya. Ada 3 persamaan. Gitu. Nah, cuman SPL sekarang itu lebih gampang. Enggak seperti ya SPL yang ada kerjakan yang barusan ya, yang nomor 1 dan nomor berapa tadi ya. Nah, ini lebih gampang ya gitu. Jadi di UTBK itu gampang banget. Enggak ada yang susah di UTBK itu ya. Gampang banget ya. Insya Allah adik bisa dapat lah 850 minimal ya. Kayak angkatan yang kemarin itu banyak yang dapat 850 ya. Banyak yang keterima di FKUI gitu ya. Oke, kita lihat sini. 3x plus 2y sama dengan 8, 2y plus 4z sama dengan -2, 3x plus 4z sama dengan R. Memiliki solusi. Nah, di sini kan udah dinyatakan memiliki solusi. X-nya A, Y-nya B, Z-nya sama dengan C. Artinya apa? Ya kalau udah punya solusinya ini, ya ada tinggal ganti aja gitu ya. Tinggal ganti X-nya. Jadi X-nya diganti dengan A, Y-nya ganti dengan B, Z-nya diganti dengan C. Karena apa? Ya solusinya seperti itu. Ya udah kita ganti aja berarti ini.
Itu udah segampang itu kok. 3A plus 2B sama dengan 8 gitu ya. Persamaan yang kedua jadinya apa? 2B plus 4C sama dengan min 2 gitu ya. Nah ini bisa dikecilin. Ini bisa dikecilin jadinya dibagi 2 ya. Jadinya B plus 2C sama dengan min 1 ya. Persamaan yang ketiga 3X plus 4Z sama dengan R gitu ya. Nah kita lihat ya opsinya. Opsi apa yang ada di sini opsi 1 ya. Perhatikan 3A tambah 2B min 8 ya. Benar apa salah? 3A plus 2B min 8. Kita lihat ini yang udah ada bikin. Nah udah cuma tinggal masukin doang kok ya. Jadi X-nya diganti A, B, C begitu ya. Nah setelah diganti bagaimana? Opsi 1 benar atau salah? Salah ya. Kenapa? Karena 3A plus 2B itu hasilnya 8 ya. Di sini yang dari persamaan 1 ya. Jadi kalau min 8 itu salah. Ya betul. Karena 8. Jadi ini salah ya. Kalau opsi 1 salah, maka 3 salah, 4 betul. Nah itu polanya ya. Jadi kalau 1 salah, 3 salah, 4 betul. Jadi 4 nggak usah dicari. Gitu. Jadi kalau 1 salah, 3 pasti salah, 4 pasti betul. Oke ya, paham ya? Nah berarti adik-adik tinggal ngecek opsi 2. Opsi 2-nya betul atau salah? B ditambah 2C sama dengan min 1. Opsi 2-nya betul atau salah? Betul ya. Nah udah, jadi jawabannya adalah C. Nah, segampang itu ya. Jadi UTBK sekarang tuh gampang banget kok ya. Enggak susah ya. Kalau ada yang bilang susah, fitnah gitu ya. Oke, paham ya? Jelas? Ada pertanyaan? Enggak ada? Nah, jadi di UTBK kemarin 2024 itu kita nggak melakukan eliminasi substitusi nyari A, B, C-nya enggak ya. Itu untungnya ya. Jadi pokoknya gampang kok ya. Nah, untuk soal ini juga sama ya. Ini terakhir nomor 34 kita perhatikan ya sama. Om, kenapa yang 3X sama dengan 4 tidak diubah seperti yang di atas? Mana ya? Oh ini. Oh diubah deh ya. Lupa ya. Jadi ini adalah 3A plus 4C berarti ya. Ya diubah ya. Betul. Nah ini diubah ya. Jadi gitu. Oke ya. 34. Nah dengan cara yang sama kita lakukan ya. Jadi ini apa nih? A tambah 2B min 3C sama dengan K. Terus ini 2B min 3C sama dengan min 3. Terus 3A min C sama dengan 2. Oke, nah kita bisa lihat opsi berapa. Nah, bisa 1 dulu, bisa 2 dulu. Apa bisa 3 dulu ya. Gitu. Atau dari sini yang udah pasti kelihatan adalah opsi 2. Opsi 2 betul atau salah? C sama dengan 3A min 2. Betul atau salah? Opsi 2. Yang langsung kelihatan. Ya, opsi 2 betul ya. Nah, sekarang kalau adik-adik nyeleksi opsi 1 sama opsi 1 dan 3 itu pasti berhubungan. Ya, 1 dan 3 itu pasti berhubungan. Jadi adik-adik nggak mesti harus ngerjain dari opsi 1. Ya, bisa jadi yang 3 itu lebih gampang. Gitu ya. Jadi kalau ngejawab soal ini, tinggal lihat ya. Apakah saya ngerjain opsi 1 dulu atau saya ngerjain opsi 3 dulu. Begitu. Nah, ini yang paling gampang adalah kita ngerjain opsi 3 ya. Opsi 3 itu ada K sama ada A. Berarti B dan C-nya hilang. Artinya apa? Kita harus eliminasi ini ya. Berarti persamaan 1 dan persamaan kedua kita eliminasi. Kalau dikurangi hasilnya apa nih? Persamaan 1 dan persamaan 2 kalau kita eliminasi hasilnya berapa? A
ya kan? B-nya hilang, C-nya hilang, jadinya K sama dengan K plus 3 ya. Nah, jadi opsi 3 betul nggak? Ya, betul opsi 3 ya. Kalau 3 betul, hmm, 1 pasti betul ya. Atau kalau 1 betul, 3 pasti betul ya. Jadi kalau 1 betul, 3 pasti betul. Kalau 1 salah, 3 pasti salah, 4 pasti betul. Itu polanya ya. Tapi kalau 1 betul, 3 pasti betul. Nah, jadi kayak gitu kalau satunya betul ya. Atau kalau 3 betul, 1 betul. Nah, berikutnya adalah adik-adik bisa cek opsi 4 gitu ya. Nah, di sini ada A, ada B, ada K, ada C. Nah, lengkap gitu ya. Jadi, kita tinggal apa? Tinggal ubah aja persamaan satu nih. Persamaan satu, kita pindahin C-nya ya. Cuman beda doang C-nya itu pindah ya. Jadi A plus 2B. Nah, C-nya pindah ke kanan ya. Jadi sama dengan K plus 3C. Jadi opsi 4 betul apa salah? Opsi 4 betul atau salah? Betul ya. Jadi, kalau satu betul, 4 betul, jawabannya adalah E. Gitu ya. Kalau satu betul, 4 betul, jawabannya E. Yang dua nggak usah dicari. Jadi kalau satu betul, 4 betul itu jawabannya adalah E. Dua nggak usah dicari. Sehingga kita bisa menghemat waktu ya. Jadi kalau satu betul, 4 betul, jawabannya E. Nah, dua nggak usah dicari. Oke, paham ya? Jadi kalau satu betul, 3 pasti betul. Kalau 4 belum tentu betul, harus dicek dulu. Kalau 4-nya betul, maka jawabannya E, begitu ya. Oke, beres. Jawabannya adalah E ya. Nah, jadi soal UTBK itu gampang banget kok ya. Enggak susah. Kalau yang bilang susah, fitnah. Makanya untuk masuk FKUI gampang banget kok ya. Enggak susah. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bagaimana? Yang lain? Aman? Paham? Nanti kita lanjut. Oke, Diva bilang aman ya. Alhamdulillah ya. Kalau misalkan aman, eh, ada pertanyaan? Oke, Om, kalau satu betul, 3 betul, ya, ya, sama 2 betul, 4 betul kan? Enggak ya. Kalau 2 betul, 4 belum tentu betul ya. Jadi kalau 2 betul, 4 belum tentu betul. Tapi kalau satu betul, 3 pasti betul ya. Kalau satu salah, 3 pasti salah, 4 pasti betul. Itu polanya ya. Kalau satu betul, 3 pasti betul. Hanya itu aja polanya ya. Kalau 2 betul, 4 belum tentu betul. Ya, jadi kalau 2 betul, 4 belum tentu betul. Bisa betul, bisa enggak. Begitu. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau satu salah, 3 pasti salah, 4 pasti betul. Iya. Kalau satu salah, 3 pasti salah, 4 pasti betul. Jadi adik-adik tinggal ngecek opsi 2. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Nah, jadi pola kecukupan data ini juga harus tahu ya. Tadi kalau satu cukup, jawabannya antara A sama D. Jadi 2 tidak cukup, jawabannya A. Kalau 2 cukup, jawabannya D. Tapi kalau satu tidak cukup, maka jawabannya adalah B, C, sama E. Jawaban B kalau duanya cukup. Ya. Jawaban C kalau duanya tidak cukup. Jawaban E kalau duanya tidak cukup. Begitu ya. Nah, jadi kalau duanya tidak cukup, itu jawabannya adalah antara C sama E. Maka untuk ngebedain C sama E harus cek dua-duanya. Satu dan dua secara bersama-sama. Nah, kalau cukup, jawabannya adalah C. Kalau satu dan dua
tidak cukup, jawabannya adalah E, begitu ya. Nah, ini adalah kalau misalkan menjawab soal kecukupan data, begitu ya. Nah, ini polanya harus hafal. Karena untuk mempercepat adik-adik dalam menjawab soal ya, termasuk ya soal pola opsinya seperti ini ya. Jadi harus hafal ya. Biar adik-adik nggak usah ngerjain semuanya, habis waktunya nantinya ya. Begitu. Oke, udah itu aja untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Bagaimana? Aman? Bisa? Bisa ya? Oke, aman ya. Alhamdulillah. Tidak Om, aman. Terima kasih. Oke ya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, nanti kita akan ketemu lagi Rabu depan ya. Kalau saran Om Jero seminggu 2 kali pertemuan ya, karena kita waktunya tinggal 12 minggu lagi. Jadi kalau seminggu sekali berarti cuman 12 pertemuan ya. Nggak cukup untuk menguasai semua subtes ini dengan teknik-tekniknya ya. Itu. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Om Jero tutup. Sekian dari Om Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sukses semuanya di UTBK 2025 ya. Amin. Terima kasih Om. Ya, sama-sama.